Kill my vibe, baby. I'm walking on the moon. Oh, oh. I'm walking on the moon. Don't kill my vibe, baby. I'm walking on the moon. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Dr. Danar di channel YouTube aku Belajar Bareng Dr. Danar. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Dr. Lintang Unggurini, SPDV. SPDV itu sama kayak SPKK ya, jadi tapi penamaannya aja sekarang yang diperbaharui. Nah, kalian perlu tahu Dr. Lintang ini lulusan SPDV dari UGM dengan IPK 4. Oh ya, jadi luar biasa banget. Jadi kita bertanya pada orang yang tepat nih. Nah, selamat sore Dokter Lintang. Aku panggilnya Mbak Lintang aja ya, biar lebih santai. Nah, jadi Mbak Lintang, mungkin Mbak Lintang sendiri juga sebagai pengguna sosial media mulai tahu ya, sekarang orang rame-rame ngomongin tentang berjemur tuh jam berapa sih, berapa lama sih, gitu. Jadi mungkin teman-teman juga punya pertanyaan yang sama. Jadi langsung aja kita tanyakan pada pakarnya Dr. Lintang. Nah, Mbak Lintang, mungkin kita perlu tahu nih ya, karena kan tak kenal maka tak sayang nih. Kita perlu tahu dulu sih sebenarnya sinar matahari itu tuh kandungannya apa aja? Oke, sinar matahari atau orang sering bilang sebagai ultraviolet ya. Sinar matahari sendiri, definisinya sendiri adalah suatu foton. Jadi UV itu adalah foton-foton dari sinar matahari yang ketika dia turun sampai ke bumi, itu dia membawa energi. Dan UV sendiri berdasarkan panjang gelombangnya itu kita bagi menjadi 3, yaitu UVA, UVB, dan UVC atau UVC. UVC itu adalah gelombang dengan panjang gelombang terpendek, tetapi memiliki energi yang paling kuat. Dia memiliki panjang gelombang kurang dari 290 nanometer. Sedangkan untuk UVA itu memiliki panjang gelombang yang terpanjang, yaitu dia antara 320 sampai 400 nanometer, tetapi dia memiliki energi yang paling kecil. Nah, di antaranya dari UVC dan UVA itu adalah UVB gitu. Oke. Terus habis itu kalau misalnya kita mau tahu tentang kapan kita berjemur, tentu aja kita harus tahu dong sebenarnya efeknya dari masing-masing UV ini ke kulit kita apa. Mungkin bisa dijelasin nggak sih Mbak Lintang sebenarnya efek dari UV itu ke manusia kulit kita apa? Jadi setiap tipe-tipe UV tadi itu memiliki efek-efek yang berbeda pada kulit. Tetapi pesan saya sebelumnya adalah jangan ditangkap mentah-mentah dulu dari teorinya, karena nanti akan banyak hal-hal yang mempengaruhi juga untuk efeknya. Kita mulai dari UVA ya. UVA ya, kita mulai dari UVA. UVA itu paling sering dikaitkan dengan sinar matahari yang menyebabkan photoaging atau penuaan kulit, dan juga paling sering dikaitkan dengan yang kedua adalah keganasan kulit, karena memang UVA itu apabila dia ditangkap oleh DNA, dia akan menghasilkan suatu fotoproduk yang dapat merusak dari DNA. Nah, kerusakan DNA itu yang nanti dapat menyebabkan penuaan, kerusakan kolagen pada kulit, dan juga dia dapat menyebabkan keganasan. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya orang cenderung keriput, itu yang menyebabkan adalah si UVA ini ya, paling banyak dari ketiga UV tersebut adalah UVA. Tetapi di sini UVA itu adalah yang paling sulit diserap oleh DNA. Intinya dia hardly absorbed by DNA. Artinya meskipun dia itu sampai di kulit, tidak semua dari UVA itu akan diserap oleh si DNA. Dia paling sulit diserap. Nah, yang paling mudah diserap itu adalah UVB dan UVC. Oke, kita kembali ke UVB. Tadi UVA udah, sekarang UVB. UVB itu orang sering bilang sebagai UV burn. Jadi dia yang paling banyak menyebabkan skin burning, tanning, atau kemerahan pada kulit. Tetapi pada paparan yang banyak atau paparan yang tinggi, dia juga sama akan mengakibatkan oksidasi dan juga kerusakan pada DNA, sehingga dapat menyebabkan penuaan dan juga keganasan pada kulit. Bedanya, kalau si UVA tadi itu secara indirect dia akan merusak DNA secara tidak langsung melalui berbagai proses kimia. Sedangkan kalau UVB itu secara langsung akan diserap oleh DNA. Setelah diserap oleh DNA, dia secara langsung akan mengakibatkan kerusakan. Seperti itu. Sedangkan kalau UVC itu ini kayaknya yang ini ya, diserap langsung di atmosfer. Ya, betul. Di atmosfer. UVC
UVC itu adalah UV yang memiliki kekuatan paling besar dan dia sifatnya adalah genetically lethal. Artinya kalau dia terkena suatu gen atau terkena DNA atau terkena suatu sel, dia akan menyebabkan sel atau protein atau DNA atau genetik tersebut itu menjadi langsung rusak. Nah, untungnya adalah kita memiliki lapisan ozon sehingga si UVC itu tidak sampai di permukaan bumi. Tetapi dengan adanya efek rumah kaca sekarang ya, jadi kan si ozon itu juga sudah tidak utuh kembali. Jadi ada UVC yang bisa menembus ke bumi, akan tetapi beberapa jurnal bilang bahwa UVC itu yang bisa menembus di bumi itu di daerah kutub dan kemudian nanti akan diserap, itu yang menyebabkan es di kutub itu katanya salah satu yang mencair. Cuman laporannya pada daerah-daerah yang banyak dihuni manusia ini belum sampai si UVC itu sampai ke kita. Gitu. Terus habis itu sekarang rame-rame nih orang pada berjemur katanya meningkatkan sistem imun. Sebenarnya bagian mana dari sinar UV itu yang meningkatkan sistem imun dan sebenarnya proses dari sinar matahari itu dapat merangsang sistem imun kita menjadi lebih baik itu gimana, Mbak Lintang? Jadi ketika kita mengomongkan atau membicarakan tentang sistem imun itu ada suatu proses yang sangat kompleks dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor seperti vitamin D saja, seperti UV saja atau makanan, enggak. Itu dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari genetik orang tersebut, apakah ada penyakit yang menyertai, ada penyakit-penyakit yang menyebabkan imunnya turun, imunosupresan seperti HIV, kemudian penggunaan antibiotik lama, steroid dan sebagainya. Jadi banyak faktor. Nah, yang akan kita bicarakan saat ini adalah yang dihubungkan dengan UV. Jadi untuk teman-teman tahu bahwa paparan UV kita berjemur itu bukan mematikan si virus corona ini, tetapi fungsinya adalah untuk meningkatkan sistem imun melalui peningkatan kadar vitamin D3 dalam tubuh kita. Terus nah kalau misalnya vitamin D itu dia meningkatkan sistem imunnya, caranya gimana tuh? Kita harus kenal dulu sama vitamin D ini ya. Vitamin D itu memiliki 5 tipe atau 5 bentuk vitamin D1, 2, 3, 4, 5. Tetapi yang paling mayor atau yang paling berperan pada tubuh kita adalah vitamin D2 dan vitamin D3. Vitamin D2 itu didapatkan dari tumbuh-tumbuhan ketika kita makan tumbuh-tumbuhan, sayur dan sebagainya. Tetapi dia diaktifasi di paratiroid, di organ paratiroid kita. Jadi yang kita dapat dari makanan, baik itu D2 atau D3 itu semua bentuk tidak aktif. Nah, diaktifkan di dalam tubuh kita. Kalau vitamin D2 itu di paratiroid, sedangkan kalau vitamin D3 dia diaktifkan melalui kulit. Nah, D3 ini yang kita kejar naik untuk bisa meningkatkan sistem imun. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana vitamin D itu meningkatkan sistem imun ya. Jadi vitamin D3 itu bekerja dengan cara yang pertama, dia menyebabkan sel-sel darah putih kita itu menjadi lebih aktif. Sel darah putih itu memiliki reseptor atau penangkap vitamin D yang kemudian ketika vitamin D dan reseptornya di permukaan sel darah putih itu berikatan, sel darah putih itu akan aktif. Yang pertama selain aktif tadi ya, yang kedua adalah dia meningkatkan kemampuan atau kapasitas si sel darah putih. Salah satu fungsi sel darah putih itu kan menghasilkan antibodi. Kemudian ada sel lain dalam tubuh kita, misalnya contohnya adalah makrofag atau natural killer cell. Itu adalah sel yang berfungsi untuk memakan, dalam tanda kutip, memakan bakteri, virus, dan patogen yang masuk. Nah, itu juga memiliki reseptor terhadap vitamin D yang kemudian ketika dia berikatan akan membuat sel itu menjadi lebih ganas, dia lebih banyak memakan patogen-patogen yang masuk, jadi lebih pinter. Dia jadi dirangsang biar lebih beringas gitu ya sel-sel sistem imunnya, jadi lebih ganas dan setiap ada patogen yang masuk dia akan lebih cepat bereaksi. Nah, terus habis itu tadi kan kita tahu ya ada UVA, UVB, UVC. Sebenarnya yang merangsang provitamin D menjadi vitamin D itu yang sinar matahari yang mana? Kalau kita ngomongin sinar matahari berarti vitamin D3 ya konteksnya. Yang kita bicarakan dapat meningkatkan vitamin D3 atau mengaktifkan vitamin D3 adalah UVB, terutama dikatakan itu di panjang gelombang 300 plus minus 5 nanometer. Berarti UVB ya. Jadi kalau misalnya UVA berarti tidak merangsang si
perubahan provitamin D menjadi Menjadi vitamin D vitamin D. tadi enggak ya, Dok? Cuman Yang- UVB. Ya, UVB di sini. Oke, UVB ya. Jadi teman-teman, sekarang kita udah tahu bahwa untuk meningkatkan sistem imun, si UVB tadi akan mengubah provitamin D menjadi vitamin D yang akan meningkatkan kapasitas dari sistem imun kita terhadap patogen. Nah, terus berikutnya nih, ini pertanyaan yang banyak juga dari netizen sekalian. Mungkin sekarang tuh yang nanya udah nggak kehitung lagi. Jam berapa sih sebenarnya yang aman itu? Ada yang bilang jam 8 sampai jam 10, ada yang bilang jam 10 sampai jam 2, ada yang bilang lagi jam 3 ke atas. Nah, sebenarnya kalau misalnya dilihat dari sudut pandang dokter kulit sendiri, Dokter Lintang melihat itu seperti apa yang aman, berjemur yang aman? Yang aman dan efektif. Yang Ya. aman dan efektif. Jadi ketika sinar matahari itu sampai di bumi, berapa energi yang dia bawa, berapa panjang gelombang yang masuk, itu dipengaruhi oleh banyak hal. Oke. Yang pertama adalah lokasi kita seberapa dekat dengan garis khatulistiwa. Oke, berarti Ya. sebenarnya teman-teman harus tahu dulu ya tinggalnya di mana dan Betul. seberapa jauh dari khatulistiwa. Jadi teman-teman di sini lokasi juga memainkan peranan penting, sehingga kalian perlu tahu juga seberapa jauh kalian dari khatulistiwa, sehingga kalian tahu energinya dari UV itu seberapa kuat. Seberapa kuat. Semakin dekat kita dengan garis khatulistiwa, otomatis semakin kuat. Dan untungnya, alhamdulillah kita itu tinggal di negara yang dilalui garis khatulistiwa. Jadi kita memiliki paparan energi UVB yang lebih banyak daripada yang lain. Oke, kembali ke jam berapa sebaiknya kita berjemur. Oke. Untuk setiap daerah tadi ya dipengaruhi oleh lokasi, curah hujan, banyaknya awan, sedang Ketinggian wilayah. betul, ketinggian dari permukaan laut, sedang musim hujan atau tidak, seperti itu. Karena posisi kami adalah di Yogyakarta, kita akan bicara terutama di Yogyakarta ya. Oke. Di Yogyakarta ini sekitar 1 tahun yang lalu ada seorang dokter spesialis kulit. Rekan kita juga Ya, di rekan kita bagian juga, teman sejawat kulit. kami juga, Dr. Sulistiano Geraha Ningrum, spesialis dermatologi venerologi yang sekarang bertugas di Kebumen. Kebumen. Ya, itu dia telah melakukan penelitian. Jadi beliau melakukan penelitian menilai UV dari indeks UV di tiap-tiap daerah di Yogyakarta. Dan dari kesimpulan penelitian tersebut, ternyata UVA itu keluar ketika pagi hari. Sedangkan pagi hari itu sebelum jam 8:30 ya. Sedangkan UVB itu baru keluar antara jam 8:30 sampai jam 10 itu Oke. baru keluar. Oke. Nah, kemudian nanti kalau ini grafiknya ya, 8:30 UVB itu baru akan keluar, kemudian naik, dan dia masih ada, meskipun akan turun ya, tapi masih ada itu sekitar jam 16, jam Oke. 15 sampai 16. Nah, jadi kalau kita mau mendapatkan UVB, maka kita waktu berjemurnya antara 8:30 sampai jam 16. Tetapi ternyata dari jam 11 sampai jam 1:30 dikatakan UV index itu meningkat hingga 300%. Oke. Maka tidak disarankan berjemur itu antara jam 11 hingga jam 1:30. Kita sendiri pasti merasakan di jam-jam segitu tuh rasanya sangat panas terik ya. Gitu ya. Nah, itu karena energi UV atau indeks UV-nya itu juga sangat tinggi di jam-jam segitu. Nah, apa sih bahayanya kalau kita berjemur di jam-jam ketika energinya sangat tinggi? UV itu seperti pisau bermata dua. Jadi kalau misalkan digunakan dalam waktu yang tepat, indeks dan energi yang tepat, dia akan meningkatkan sistem imun, tetapi pada paparan yang terlalu tinggi, ketika energinya terlalu tinggi, dia bersifat imunosupresan atau malah menekan fungsi sistem imun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, paparan energi yang tinggi otomatis kerusakan pada DNA juga akan lebih banyak, maka beresiko penuaan, kerusakan kolagen dan juga keganasan kulit menjadi meningkat. Tapi penuaan dan keganasan itu bukan hal-hal yang terjadi dalam 1-2 minggu, sebulan 2 bulan, ya itu adalah proses kompleks yang terjadi dalam waktu yang lama. Selain itu hitam juga ya kalau Iya, misalnya. panas juga ya. Nah, ini orang Indonesia nih biasanya parameter kecantikannya putih kan. Jadi kalian pasti nggak mau berjemur di Jam 11 ke atas. itu. Jadi itu harus dihindari ya. Nah, Jadi berjemurnya tadi jam 8:30 sampai 10 atau 15 sampai 16. nah, oke. Terus habis itu sebenarnya dalam berjemur tuh ada tata caranya nggak sih? Oke, yang pertama waktu dulu ya, waktu dulu. Kenapa aku ngomongin waktu dulu? Karena setiap warna kulit itu berbeda.
Untuk warna kulit kebanyakan orang Indonesia, yaitu sawo matang kayak kita-kita ini, sekitar 10 sampai 15 menit yang dianjurkan. Tetapi untuk kulit putih, untuk teman-teman yang kulitnya lebih terang, itu hanya dianjurkan 5 menit, maksimal 10 menit saja. Taunya waktu yang tepat bagaimana? Kalau kita lupa ya, aku tuh 5-10 menit atau 10 sampai 15 menit gitu ya. Paling mudah adalah kita melihat apakah kulit kita ini memerah atau tidak. Ada yang disebut dengan MID atau minimal erythematous dose ya. Itu adalah dosis UV yang dibutuhkan supaya si kulit ini menjadi merah. Jangan berjemur hingga memerah, intinya seperti itu. Untuk 15 menit kulit seperti kita ini belum memerah, jadi dikatakan MID-nya itu untuk kulit sawo matang itu sekitar 20 menit ke atas. Tetapi kalau untuk warna kulit yang putih 10-15 menit itu sudah mulai memerah, maka silakan berjemur sebelum itu 5 menit maksimal 10 menit saja untuk kulit yang lebih putih. Oke, jadi bisa nih ya tips-tips buat teman-teman. Pertama mungkin untuk mengetahui dosis yang pas gitu ya, mungkin berjemur sampai agak merah gitu ya, sampai agak merah, kulitnya agak merah. Nah setelah itu berikutnya kalau misalnya kalian mau berjemur lagi, kurangi sedikit waktunya dari waktu yang sampai kalian merah tadi gitu ya dok, kira-kira ya dok ya. Terus habis itu kira-kira nih kalau misalnya kita berjemur terlalu lama, itu bahayanya apa untuk kulit kita? Tadi ya, ketika kita sudah berjemur terlalu lama, maka akan tercapai kulit yang tadi memerah tadi ya. Nah, ketika kulit memerah itu sebenarnya sudah terjadi proses peradangan. Inflamasi. Ya, atau inflamasi. Peradangan itu memiliki suatu produk sampingan, limbah ya istilahnya. Limbah dari inflamasi atau peradangan itu adalah suatu proses oksidasi oleh ROS atau reaktif oksidatif stres. Nah, oksidasi tadi yang tadi akan merusak DNA dan juga kolagen pada kulit, jadinya kita menjadi menua dan kemudian resiko lebih tinggi menjadi keganasan. Kemudian yang kedua tadi ya, karena dia menekan sistem imun ketika energinya terlalu banyak atau terlalu lama dalam berjemur. Nah mungkin sebenarnya di klinik kita sendiri juga dipakai ya fototerapi itu untuk penyakit-penyakit autoimun ya. Jadi memang kalau misalnya dosisnya terlalu banyak, dia akan menurunkan sistem imun. Itu yang efek lainnya yang kita gunakan untuk menerapi orang dengan kelainan-kelainan imun yang berlebih. Jadi jangan sampai kalau misalnya kalian yang sehat terpapar terlalu lama, bukannya malah sistem imunnya tinggi, tapi malah turun. Jadi itu sangat bergantung pada waktu tadi, lamanya kalian berjemur dan seberapa energi UV yang diserap oleh tubuh kalian. Terus habis itu tadi kita udah bahas sedikit ya tentang munculnya kanker kulit kalau misalnya kita berjemur terlalu lama kayak gitu. Nah mungkin beberapa orang ada yang bertanya, boleh nggak sih kalau misalnya berjemur kita tuh pakai sunscreen dulu? Atau sunscreen, oke. Penelitian mengenai sunscreen, sunblock dengan hubungannya dengan vitamin D3 karena berjemur tadi ya. Orang yang menggunakan sunscreen pada saat dia berjemur untuk mendapatkan vitamin D3. Penelitian seperti itu sudah banyak dan sayangnya hasilnya itu sangat bervariasi. Di buku Fitzpatrick itu kitabnya kita ya, para dokter kulit. Kemudian yang kedua adalah dari jurnal-jurnal terdahulu, ada yang mengatakan bahwa dengan penggunaan sunblock atau sunscreen, maka vitamin D3 yang aktif itu menjadi lebih rendah. Ini bisa kita pahami karena pada sunblock atau sunscreen itu kan dia memblokin dan mengurangi UV yang sampai di kulit. Contohnya saja SPF 15, maka dia bisa memblocking atau memfilter sekitar 95% dari UV, sehingga hanya 5% yang sampai di kulit. SPF 30 itu hanya sekitar 3% yang sampai di kulit, dan SPF 50 itu hanya sekitar 2% yang sampai di kulit. Otomatis kalau UV yang sampai di kulit ini berkurang, maka aktivasi vitamin D3 juga berkurang, itu bisa kita pahami. Tetapi ada penelitian lain yang mengatakan bahwa jumlah sunscreen yang dipakai oleh masyarakat itu tidak sesuai dengan dosisnya. Karena kita tahu menggunakan sunblock itu kan ada dosisnya ya. Entah itu pakai aturan 2 jari atau menggunakan ukuran koin dan sebagainya.
atau menggunakan ukuran sendok teh. Nah, mayoritas saya tahu kalau netizen Indonesia pasti sudah banyak yang teredukasi, sudah banyak yang pintar-pintar menggunakan sunblock sesuai dengan dosisnya. Tetapi ternyata tidak semua orang seperti itu. Masih banyak orang yang menggunakan sunscreen itu di bawah dosisnya, sehingga dikatakan pada penelitian tersebut tidak mempengaruhi vitamin D3 yang aktif. Lalu gimana sih solusinya? Pakai nih nggak aku sunblock gitu ya? Kalau saran saya pribadi merujuk pada literatur yang tadi disebutkan ya, mungkin sebaiknya kalau ingin menggunakan sunblock pasti yang diperhatikan kan wajah ya. Kalau terkena UV terlalu lama, bagaimana kalau melasmanya menjadi lebih jelas, flek-fleknya flek hitamnya lebih jelas, atau mukanya menjadi lebih cepat keriput gitu ya. Atau juga pada teman-teman atau orang-orang yang menggunakan krim-krim yang mengandung zat-zat photosensitizer yang membuat kulit menjadi lebih rentan atau lebih sensitif terhadap matahari, seperti hidroquinon, tretinoin yang sifatnya kalau pakai krim terus agak mengelupas. Nah, itu harus hati-hati. Maka boleh silakan menggunakan sunblock hanya pada wajahnya saja, tetapi tangan dan kaki bisa nggak usah pakai, hanya selama 10-15 menit saja untuk berjemur. Asal waktu dan durasinya tepat, saya rasa sih nggak bakal kemudian jadi lebih hitam dan cepat tua ya. Oke ya, jadi mungkin meluruskan sedikit, kalau misalnya dari pandangan dokter kulit itu sebenarnya tadi ya dokter, berarti setengah 9 sampai jam 10. Ya. Tapi kembali lagi kalian harus tahu di mana kalian tinggal. Lebih bagus lagi kalau misalnya kalian tahu curah hujan tadi, ketinggian wilayah dan segala macamnya, nanti bisa dicari. Nah, dokter, ini kan kita bahas tadi sepertinya semua orang harus berjemur ya, padahal aku tahu sih ada beberapa orang yang sebenarnya nggak boleh berjemur nih. Mungkin dokter bisa kasih tahu lebih jauh lagi, sebenarnya ada nggak sih orang-orang yang tidak disarankan untuk berjemur? Ya, berjemur ini ternyata ada kontraindikasinya. Ada orang-orang tertentu yang tidak boleh memang terpapar matahari ya. Contohnya saja penyakit autoimun yang aktivasinya berhubungan dengan matahari, contohnya adalah lupus. Ya, terutama lupus itu ada dua ya, lupus pada kulit dan lupus yang sistemik atau mengenai seluruh organ. Paparan UV itu akan mengaktifkan hiper atau imun atau sistem imun yang berlebihan pada pasien SLE dan pasien lupus. Maka untuk pasien-pasien yang memang dari dokternya sudah disarankan tidak boleh terpapar matahari, seperti SLE atau pasien-pasien yang memiliki penyakit photosensitizing lainnya yang lebih sensitif terhadap matahari, saya rasa tidak usah ikut-ikutan berjemur, daripada penyakit autoimunnya malah menjadi kambuh. Nah, bagaimana terus dokter Danar kalau kita nggak boleh berjemur, vitamin D3-nya bagaimana ya? Saat ini memang sudah banyak suplemen yang menghasilkan atau mengandung vitamin D3, jadi alternatifnya pun banyak. Lalu bagaimana kalau saya tidak suka atau tidak berkenan mengkonsumsi vitamin D3 secara suplemen? Tadi saya bilang bahwa sistem imun itu meningkatnya tidak hanya dari vitamin D saja, bisa dari penggunaan atau konsumsi zinc. Zinc itu juga meningkatkan sistem imun, atau vitamin C, atau makanan-makanan lain yang mengandung zat besi, kemudian vitamin-vitamin lain itu juga bisa didapat dari makanan. Jadi jangan hanya berpatok pada suplemen vitamin D3 dan juga pada jemur saja, karena nanti habis ini penjualan vitamin D3 jadi naik nih harganya nih habis ini. Mungkin tadi sudah kita bahas juga bahwa sistem imun ini multifaktor ya. Jadi kalau misalnya emang nggak bisa ditempuh dari faktor yang satu, masih banyak pintu lainnya, masih banyak jalan lain ke rumah. Iya, dokter. Nah, terus habis itu, tadi aku sama Dokter Lintang ngobrol-ngobrol sedikit tentang ada satu aplikasi yang kalian bisa pakai gratis, kalian download, karena tadi lamanya kalian berjemur itu sangat ditentukan oleh ketinggian daerah kalian, di mana kalian tinggal. Jadi tadi ada satu aplikasi namanya sebenarnya banyak, kalau kalian cari di App Store ya, itu bisa aplikasi UV Index, ketik gitu aja, itu nanti akan banyak. Tetapi ada satu yang paling saya sarankan, karena dari sekian banyak itu mayoritas udah saya bukain gitu ya. Ternyata ada yang sampai menentukan ini loh SPF yang harus kamu pakai kalau kulitmu terang, kulitmu coklat atau gelap. Nah, namanya UV Eye Mate. Ini boleh sambil aku tunjukin ya. Boleh.
UVI Mate itu di sini. Tapi syaratnya adalah kalian menyalakan lokasi GPS. kalian. Contohnya sekarang kami berada di Kecamatan Melati, suhunya 28 derajat Celcius dan sekarang UV indeksnya itu low atau rendah gitu. Di sini bahkan juga dilihat ini bisa vitamin D. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi kalau contoh saya udah mencoba di tempat lain ya, di rumah saya di daerah Sleman, itu ketika dia tulisannya UV indeksnya moderate, maka di vitamin D-nya itu nanti akan muncul berapa menit Anda harus berjemur. Wah, Kadang praktis 5 banget menit, ya. kadang 15 menit. Jadi handphone ini kamu bawa keluar, kemudian nanti dia akan mendeteksi berapa menit. Lalu ini juga ada till burn atau sampai kita sunburn itu Gosong. sebenarnya berapa menit ya. Contohnya di dalam ruangan seperti ini, ya jelas karena di dalam ruangan ya, maka waktu untuk jadi sunburn sangat lama, yaitu 10 jam. G. Ya, kemudian untuk sunblock ya, berapa sih sunblock yang harus aku pakai di ruangan ini atau di outdoor ini juga ada. Misalnya ini warna kulitnya terang, maka hanya disarankan SPF 15, warna kulit gelap juga SPF 10, yang lebih gelap lagi SPF 10. Nah, ketika ini handphone dibawa keluar, maka SPF-nya ini akan berubah. Kamu tinggal mengeklik kamu itu sebenarnya warna kulitnya yang mana. Oke, Ini jadi akan sangat membantu ya. akan sama membantu ya. Jadi daripada teman-teman pusing Galau. banyak informasi, jam 10 sampai jam 2, ada yang jam 3 ya, daripada kalian susah-susah. Oh, yang pertama konsultasikan selalu dengan dokter kulit yang biasa kalian datengin, dan untuk memudahkan kalian bisa menggunakan aplikasi ini. Tapi apabila ada kondisi yang membuat kalian Tidak bisa berjemur. jadi masih banyak cara yang dapat kita lakukan untuk merangsang sistem imun yang dari cara lainnya. Nah, dokter, tadi kita kan udah bahas panjang lebar tentang bagaimana meningkatkan sistem imun kita. Nah, kalau misalnya sebagai dokter kulit sendiri, bagaimana menurut dokter untuk menghindarkan diri dari paparan COVID-19 ini? Oke, ada beberapa pesan-pesan. Yang pertama adalah selalu cuci tangan dengan air dan sabun bila bisa. Kalau tidak bisa, bagaimana? Menggunakan, sekarang sudah banyak hand sanitizer dan antiseptik untuk yang bisa dibawa kemana-mana ya. Tetapi jangan lupa ketika habis cuci tangan dan juga menggunakan antiseptik, saya sangat menyarankan silahkan menggunakan pelembab, karena pasti teman-teman di rumah ini sekarang udah ngerasa kalau kulitnya, tangan terutama ya, udah kresek-kresek, udah kering, supaya tidak merusak barier atau sawar kulit. Fungsi kulitnya kembali normal Kembali ya setelah kita normal. pakai cuci tangan Cuci berkali-kali. Silahkan membawa pelembab yang bisa dioleskan di tangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk berjemur ini, mari kita tidak usah membuat berjemur ini menjadi complicated ya. Yang tadi berjemur untuk UVB di Indonesia, terutama di Yogyakarta, itu setengah 9 hingga jam 10 dan jam 15 hingga jam 16. Waktunya sesuai dengan warna kulit. Untuk kulit sawo matang berarti 10-15 menit, yang lebih terang berarti hanya 5-10 menit. Kemudian penggunaan sunblock itu tentatif. Silahkan kalau mau hanya di bagian wajah saja atau di bagian tubuh yang sangat diperlukan. Kemudian bagi teman-teman yang memang memiliki kontraindikasi untuk berjemur, ya tidak usah dipaksakan, masih banyak jalan lain untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Seperti itu, dokter. Terima kasih banyak, dokter, sudah datang ke Terima kasih. acara aku. Moga-moga netizen ini makin lebih banyak mengerti, sehingga dalam berjemur juga memperhatikan aspek-aspek keamanannya. Teman-teman, terima kasih udah nonton video aku. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!